Semangat pagi peternak Indonesia, salam sehat, salam sejahtera. Kembali lagi di channel Bulan Farm. Jadi kali ini saya akan sharing sedikit terkait peternakan yang saya jalani selama ini. Jadi saya peternak yang benar-benar pemula, dan sekaligus saya adalah peternak seorang karyawan yang berternak. Jadi banyak kendala yang hampir bikin saya putus asa dalam berternak ini. Di video-video sebelumnya mungkin saya sudah sempat ceritakan. Jadi awal mulanya saya berternak itu adalah di bulan Februari, dan jumlah kambing yang saya miliki pertama untuk saya berternak adalah 4 ekor, yaitu 2 cempe yang berumur 4 bulan, 1 pejantan 1,5 tahun, dan 1 indukan yang sudah pernah laktasi 1 kali. Jadi persis di bulan Oktober kemarin saya hampir benar-benar putus asa untuk berternak ya. Jadi yang pertama penyebabnya itu karena ternak saya sebelumnya yang sudah pernah laktasi itu setelah sampai di kandang 2 bulan setelah sampai di kandang itu sempat kawin. Setelah kawin dia hamil, dan di umur kehamilan 3 bulan itu keguguran teman-teman. Jadi yang bikin saya drop itu pertama salah satunya itu. Yang kedua persis di bulan lalu, di bulan Oktober itu cempe yang saya beli barengan itu semuanya sudah hamil, dan hamilnya pun barengan, hari kawinnya sama, melahirkannya pun harusnya sama. Jadi harusnya. Nah, kambing saya tersebut yang cempe ini adalah yang laktasi 1 kali yang mengalami keguguran. Ini kambing kacang semua ya teman-teman. Jadi kambing saya yang cempe itu saya belinya barengan semua. Nah, kambing saya yang cempe itu setelah kawin barengan, hamil pun besarnya sebarengan, ternyata di detik-detik akhir itu kambing saya itu mati teman-teman. Setelah mengalami keguguran, kambing saya yang ini yang sudah pernah laktasi 1 kali dan keguguran 1 kali ini, saya udah mulai agak drop sebenarnya, tapi tetap dijalani karena memang masih ada waktu untuk ngurusnya. Lambat laun karena memang saya juga suka pulang kerja, saya mungkin betah lah di kandang, suka lah lihat kambing makan, dengar suara kambing makan, ini saya suka. Jadi penyebab mati kambing saya itu saya masih belum jelas ya, karena saya ini pemula. Jadi kambing saya itu mati benar-benar tidak bisa diselamatkan. Itu faktor pertama, cuaca juga saat itu ekstrim ya, musim hujan dan hamil besar. Pada sehari itu tanggal 25 Oktober itu kambing saya yang cempe itu yang sudah hamil itu akhirnya mati 1, sisa 1 ini. Nah, ini juga barengan hamil waktu itu. Akhirnya pada saat itu mungkin kambing saya udah terlihat ciri-ciri akan melahirkannya, karena udah mulai lemas, nafsu makannya agak kurang. Nah, kebetulan waktu itu musim hujan, hujannya berhari-hari hujan. Nah, pada saat hujan itu kambing saya setelah pulang kerja, saya tengok kambing saya yang dari paginya udah mulai lemas, terlihat mau melahirkan. Sudah inilah dia, sudah kondisinya udah nggak tenang gitu. Akhirnya pada sore itu saya tengok ke kandang, dia sudah tidak bisa berdiri. Emang kondisi kehamilannya beda sama yang ini. Ini adalah adiknya yang mati itu. Jadi perutnya yang mati itu lebih besar banget ketimbang yang ini. Jadi pagi saya lihat dia udah mulai
gelisah, terlihat seperti mau melahirkan. Pulang kerja saya tengok kembali ke kandang, ternyata dia sudah tidak bisa berdiri. Akhirnya saya putuskan untuk telepon dokter hewan. Nah, tapi sangat disayangkan waktu itu cuaca lagi buruk, hujan deras, dan kandang saya tinggal di persawahan. Jadi dokternya tidak bisa datang, teman-teman. Jadi dokternya tidak bisa datang hari itu, dan saya udah telepon dokternya, saya jelaskan kronologinya. Dokternya cuma bilang hari ini nggak bisa datang karena hujannya deras banget, saya akan kunjungi besok pagi. Dan dokternya pada saat itu menyarankan memberikan air gula, madu kepada kambing tersebut agar punya energi, begitu teman-teman. Nah, karena waktu itu hujan deras sampai malam, jadi saya sempat bawakan air gula itu cuma sekali saja. Nah, karena mungkin dia udah lemes, malam pun saya sempat tengok kembali, ternyata kambing saya itu semakin lemas, saya udah bingung. Akhirnya teman-teman, kebetulan saya punya grup, ikut di grup di peternakan, teman-teman saya menyarankan untuk menjual kambing itu karena menurut mereka kambing itu sudah tidak bisa diselamatkan. Tapi saya bersikeras lah, kambing tersebut nunggu dokter besok pagi. Setelah malam, besok paginya saya tengok kembali ke kandang, ternyata benar apa kata pendapat teman-teman yang ada di grup WhatsApp tersebut. Benar, ternyata paginya kambing tersebut sudah mati, tidak bisa diselamatkan. Nah, pada saat kambing saya mati itu, saya benar-benar terpukul banget, down lah, hampir putus asa untuk melihara kambing, dan udah berpikiran untuk jual semua ternak kambing dan berhenti untuk berternak. Dan yang bikin saya down pada saat itu adalah posisinya saya sudah membeli mesin chopper. Saya tambah dilema lagi, mesin chopper sudah saya baru beli mesin chopper, dan kambing saya mengalami kematian, posisinya bunting. Akhirnya saya disemangatin lah sama teman-teman di grup itu. Saya disemangatin itu ya namanya resiko. Dan ya saya kembali introspeksi diri juga, mungkin benar juga karena saya memang masih pemula dan masih belum menguasai ilmunya. Akhirnya saya tegarkan diri dulu. Nah, kenapa akhirnya saya masih pelihara ternak saya sampai hari ini? Setelah pagi kambing saya mati dan saya kuburkan di samping pohon pisang ini, kuburkan. Setelah itu saya tinggal kerja. Pada saat saya pulang kerja itu saya dapat anugerah lagi yang bikin saya semangat untuk kembali berternak. Ya, jadi kambing saya ini, karena mungkin waktu itu memang hari kawinnya barengan karena adik kakak ya sama yang mati itu. Sore hari pulang kerja, saya dikagetkan dengan suara cempe. Saya masih di jalan, belum melihat anakan kambingnya, saya udah dikagetkan sama suara cempe. Wah, suaranya aneh karena kecil banget. Terus saya buru-buru buka kandang, pintu, dan tengok ternyata benar kambing ini udah melahirkan. Disitulah akhirnya semangat saya, motivasi saya kembali untuk tetap melanjutkan peternakan ini. Dan hasilnya baru 1 ekor cempe. Secara hitung-hitungan bisnis mungkin saya mengalami kerugian ya, karena saya udah berternak ini dari bulan Februari sampai sekarang saat ini baru menghasilkan 1 cempe.
Karena yang pertama, kambing yang di atas itu keguguran, dan saya melihat nyata anaknya keluar 2, tapi masih muda, masih belum berbulu. Dan akhirnya kambing ini memberi saya motivasi kembali untuk berternak. Jadi anaknya baru 1 cempe tersebut, teman-teman. Nah, mungkin sekian cerita dari saya, mungkin saling memotivasi ya, karena saya benar-benar pemula. Jadi kalau emang mau berternak kambing, menurut saya kita hobi dulu, suka dulu sama ternaknya ya, biar tidak buru-buru untuk berhenti berternak. Sekian dari saya, teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.